Kemarin sore Presiden Jokowi sudah resmi memperkenalkan kepada publik 7 staf khusus yang berasal dari kalangan milenial, yaitu kalangan anak muda dengan rentang usia 23 hingga 36 tahun. Mereka akan membantu Presiden Jokowi dalam pemerintahan selama 5 tahun mendatang. Presiden juga mengatakan staf khusus ini akan bekerja bersama dalam membuat program dan menyelesaikan permasalahan, artinya tidak akan ada pembidangan secara khusus. Kita akan lihat kembali 7 wajah baru kalangan milenial yang akan membantu Presiden dalam 5 tahun mendatang. Kita akan mulai dari nama Putri Indah-Sari Tanjung yang merupakan anak dari pengusaha Hairul Tanjung. Ia merupakan founder dan CEO Creativepreneur dan saat ini usianya masih berusia 23 tahun. Kemudian nama berikutnya ada Adamas Belva Syahdivara, CEO dan co-founder perusahaan rintisan dan aplikasi Ruang Guru. Belva merupakan salah satu 30 pengusaha muda berusia 30 tahun yang paling berpengaruh di Asia versi majalah Forbes. Kemudian juga ada nama-nama lain, kita akan lihat Andi Taufan Garuda Putra yaitu CEO Amarta Micro Fintech. Kemarin Presiden juga mengatakan pernah beberapa kali berdiskusi dengan Taufan untuk berbicara mengenai topik fintech, dan Taufan ini juga menunjukkan kepedulian terhadap sektor UMKM. Kemudian nama berikutnya adalah Gracia Billy Mambrasar, staf khusus milenial dari Tanah Papua. Ia juga fokus mengurusi pendidikan anak-anak Papua lewat Kitong Bisa. Dan kemudian ada juga nama-nama lain seperti Angki Yudhistia bersama rekan-rekannya. Ia juga mendirikan Teachable Enterprise untuk membantu memberdayakan mereka yang memiliki keterbatasan. Dan dalam perkenalannya kepada publik kemarin, Presiden Jokowi menunjuk khusus Angki ini sebagai juru bicara Presiden di bidang sosial. Ada juga nama Aminuddin Ma'ruf, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMI 2014-2016. Kemarin Presiden meminta Aminuddin Ma'ruf ini akan banyak bergerak ke pesantren untuk berdiskusi dengan para santri untuk menggait berbagai macam inovasi dari para santri muda. Dan apabila kita melihat menunjukkan 7 staf khusus Presiden dari kalangan milenial ini, tentunya tidak hanya berupa apresiasi tapi juga ada kritikan. Salah satunya datang dari Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, yang mengatakan ada inkonsistensi. Di satu sisi meminta efisiensi, perampingan agar bisa kerja cepat, tetapi di sisi lain menambah jabatan. Kritikan-kritikan seperti ini kemudian juga dijawab oleh pihak istana, diantaranya dari juru bicara Presiden yaitu Fajrul Rahman. Kita akan melihat kutipannya. Namun sebelumnya kita akan bandingkan dulu. Ya, kita akan kembali kepada pernyataan Fajrul Rahman. Jubir Presiden mengatakan harus dibedakan antara jabatan yang struktural dan fungsional. Posisi seperti One Team Press, KSP, dan utusan khusus itu bukan struktural tapi fungsional saja atau membantu Presiden dan Wapres sehingga tidak menambah beban kerja pemerintahan. Presiden kemarin juga mengatakan bahwa kerja dari staf khusus Presiden dari kalangan milenial ini tidak akan full time, artinya bisa secara mingguan. Kemudian para anak muda yang sudah dipilih oleh Presiden ini untuk berdiskusi mengenai berbagai macam hal dengan Presiden Jokowi. Dan kita akan tunggu sebetulnya. Nah, ini adalah salah satu kemudian staf khusus Presiden di kalangan milenial juga yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi, yaitu Ayu Kartika ataupun Ayu Kartika Dewi. Dan apabila kita lihat dan bandingkan alat kelengkapan lembaga negara antara periode sekarang dengan periode sebelumnya Presiden Jokowi, ini memang terjadi penambahan jumlah staf. Kita lihat di kantor staf Presiden periode pertama 6, kemudian di periode sekarang menjadi 7, sementara staf khusus Wakil Presiden juga ada penambahan 2 orang, di periode ini menjadi 8. Ya, kita ke grafik berikutnya. Walaupun kemudian menimbulkan pro dan kontra mengenai pemilihan dari staf khusus dari kalangan anak muda ini, Presiden Jokowi memiliki pertimbangan khusus mengenai bahwa alasannya adalah untuk menjembatani Presiden dengan para generasi muda, para santri muda, untuk kemudian juga dengan diaspora yang tersebar di berbagai tempat, karena ada keyakinan dari Jokowi bahwa gagasan segar dan kreatif itu akan bisa diterapkan dalam pemerintahan. Ya, kita akan tunggu bagaimana sebetulnya kiprah dari para staf muda dari kalangan milenial ini, karena sebetulnya para staf khusus dari kalangan milenial ini sudah menunjukkan prestasi dan juga pencapaiannya, tapi bagaimana kemudian mereka akan beradaptasi dengan lingkungan birokrasi pemerintahan, kita akan tunggu kiprahnya dalam 5 tahun mendatang.